Sudah siap dong ya untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini? Nah, kalau gitu kita mau angkat satu lagu pujian. Kita mau menyanyi lagu God is so good. Musikan. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, boleh melindungi kami, sehingga kami pagi hari ini masih dapat mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun melalui video. Berkati kami, berkati ibadah kami, agar kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita siap untuk memuji Tuhan ya. Biar lebih semangat, kakak mau minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Tapi bangkit berdirinya sambil yel-yel ya. Kita mau ngajak teman-teman yang baru supaya belajar, yang lama supaya mengingat ya. Oke, boleh jawab semuanya. Siap? Kelas TK, anak Tuhan, dahsyat dalam Kristus. Satu pujian setinggi-tinggi langit. Kita mau belajar bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Musikan.
adik-adik, tapi sebelumnya adik-adik boleh duduk semuanya, duduknya rapi. Kita mau naikkan satu lagi lagu pujian Yesus sayang padaku. Nah, lagu ini menceritakan bahwa di Alkitab kasih Tuhan sungguh luar biasa buat kita ya. Musikan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat semakin mengenal Engkau dan mencintai Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Kembali lagi sama Kak Rotua. Minggu ini akan memimpin ibadah sekolah skala minggu. Nah, kakak mau kasih tahu nih, kenapa kakak pakai jaket? Karena kakak lagi kurang enak badan, jadi kakak menggunakan jaket. Nggak apa-apa ya? Oke. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita nih, kakak ada sebuah video adik-adik. Videonya ini menceritakan kisah seorang tokoh ya, yang dimana dia telah menang melawan yang bertubuh besar. Ayo, siapa tuh? Yang dia seperti raksasa, tinggi besar ya kan. Terus tokoh satunya lagi yang bertubuh kecil. Mau penasaran kan? Iya, pasti nanti kalian adik begitu melihat video yang akan diputarkan nih sebentar lagi, adik pasti langsung tahu, oh iya itu ternyata pastinya. Nah, yuk sebelum tidak berlama-lama lagi, kita saksikan cerita firman Tuhan melalui video tersebut. Selamat menikmati. Lima batu, ketapel, dan raksasa. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru."
Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. Bukan mereka, kata Tuhan. Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu. Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel.
Memangnya aku ini anjing? Goliat meraung galak. Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku. Kau punya tombak, kata Daud. Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel. Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Nah, kembali lagi nih sama Kak Rotua ya. Nanti adik-adik minta tolong sama mama papanya ya untuk membacakan teks firman Tuhan minggu ini dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 50 ya. Jadi cerita firman Tuhan ini atau minggu ini yaitu tentang Daud melawan si Goliat. Nah, si Daud ini adalah seorang anak muda adik-adik seperti kakak atau seperti kakak yang masih muda ya kan. Nah, Daud ini kesehariannya yaitu mengembalakan kambing domba atau menjaga dan merawat kambing domba milik ayahnya yaitu Bapak Isai. Suatu hari Bapak Isai ini meminta Daud atau menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya yaitu berupa gandum dan roti ya. Kakak-kakaknya ini sedang berada di medan peperangan adik-adik. Nah, kakak-kakaknya ini sedang mempersiapkan perang melawan bangsa Filistin. Jadi peperangan ini antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin seperti itu. Lalu tibalah si Daud ini ke perkemahan tempat kakak-kakaknya ya kan, diberikannya lah. Lalu terdengarlah ya kan bahwa bangsa Filistin ini membawa seorang jagoannya adik-adik atau pendekarnya seperti itu, yang dimana seseorang ini yang diandalkan ya kan, yang bisa diandalkan untuk memimpin perang seperti itu. Nah, bangsa Israel ini ketika melihatnya atau prajurit Israel ini ketika melihat bangsa Israel membawa Goliat ya kan, prajurit yang begitu besar itu, mereka langsung merasa ketakutan adik-adik. Mereka bergemetaran seperti itu kan. Wah, mereka membawa jagoannya seperti itu kan. Dia sungguh tinggi besar, kita pasti akan mati semua dibuatnya seperti itu kan. Namun si Daud ini begitu mendengar atau melihat prajuritnya udah pada ketakutan ya kan, padahal si Daudnya merasa tidak takut, malah dia merasa tertantang adik-adik. Dia merasa tergerak untuk mau ikut berperang juga, mau melawan si Goliat ini. Lalu dia pergilah menghadap ke Raja Saul dan minta izin untuk bisa ikut berperang juga ya kan. Dia ingin melawan si Goliat ini. Lalu Raja Saul melihat, bagaimana bisa kamu
seorang anak muda ya kan, kamu hanya mengembalakan kambing domba, kamu tidak tahu apa-apa soal berperang seperti itu. Tapi si Daud ini meyakinkan Raja Saul bahwa Daud ini bisa ya kan. Akhirnya diberikannya lah pakaian perang serta senjata untuk perang. Namun semuanya itu terasa berat dia bawakan. Dia seperti tidak bisa mengimbangi badannya karena badannya yang kecil ya kan. Lalu dikembalikannya lah kepada Raja Saul ya kan. Nah, akhirnya dia pergilah menghampiri dia tidak jadi memakai apa yang diberikan Raja Saul. Dia cukup mengenakan bajunya sendiri ya kan. Lalu dia membawa ketapel atau umban ya kan. Umban ini yaitu ketapel ya. Ketapel yang dimana ia terbuat seperti kayak dari ranting ya kan, namun ini ranting yang kuat. Lalu dikaitkanlah dengan karet adik-adik ya, yang bisa ditarik seperti itu. Dia membawa umban ini dan 5 buah batu yang diambil dari sungai. Lalu dia berlari dan dia panggil si Goliat ini. "Hai Goliat, aku ingin melawanmu," katanya ya kan. "Aku datang demi nama Tuhan. Kamu bisa menggunakan senjatamu ya kan. Kamu bisa menggunakan semua senjatamu, tapi aku akan menggunakan senjataku juga dan membawa nama Tuhan Yesus," katanya gitu ya kan. Lalu si Goliat ini dia merasa itu lelucon ya kan, atau itu seperti apa ya, dia langsung ketawa ya kan. Mana bisa, mana mungkin, katanya ya kan. Kamu aja hanya bertubuh kecil seperti itu. Aku tinggi besar, aku bisa lebih mudah mengalah kamu, gitu kan. Lalu bersiap-siaplah si Goliat ini ya kan, ingin membunuh atau ingin melemparkan tombaknya, seperti tombak dan pedang yang dia gunakan ya kan. Dia menggunakan tombaknya namun sebelum sempat terjadi, si Daud ini sudah siap dengan senjatanya. Dia menarik ketapelnya dan ditembakkannya lah kan ke arah si Goliat. Nah, kira-kira kena gak ya? Ya, ternyata kena adik-adik. Hebat ya Daud ya, dia bisa menggunakan ketapelnya ya kan. Lalu kenalah ke dahinya si Goliat. Nah, seketika dia akhirnya jatuh dan mati. Wah, hebat ya Daud ini. Dia dengan sebuah ketapel kecil dia bisa menjatuhkan si Goliat ini. Namun ada yang lebih kuat lagi adik-adik, yang lebih besar. Siapa dia? Ya, dia itu Tuhan Yesus adik-adik. Karena Daud mengandalkan Tuhan Yesus, dia percaya ya kan. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberi kekuatan tersebut, sehingga Daud bisa melemparkan ketapel itu tepat sasaran adik-adik, tepat ke dahinya si Goliat. Nah, hebat ya. Hebatan siapa? Ya, hebat Tuhan kita pastinya ya kan, Tuhan Yesus. Nah, pesan dari cerita firman Tuhan ini yaitu yang bisa kakak sampaikan adalah pertama, kita tidak boleh mencemooh atau mengejek atau merendahkan orang lain atau sama kita, seperti Goliat ya kan. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dengan tubuhnya yang besar itu dia bisa mengalahkan ya kan, mengalahkan si Daud ini ya kan. Padahal nyatanya tidak ya kan. Ternyata berkat si Daud, bangsa Israel menang ya kan, menang dari peperangan kayak gitu. Nah, jadi adik-adik gak boleh ya, maupun itu teman adik-adik yang mau itu terhadap teman atau terhadap keluarga kita sendiri, kita tidak boleh mengejek atau merendahkan seperti itu. Misalkan kamu tuh kan badannya kecil, kamu tidak bisa apa-apa ya kan. Tidak boleh seperti itu. Nah, kamu kan hitam, pasti nanti kamu gak disukain sama teman-teman aku yang lainnya. Jadi
kamu tidak usah ikut aku ya bermain seperti itu. Tidak boleh ya adik-adik, tidak boleh mengejek, mau itu dia hitam, mau dia itu kecil ya kan, mau itu dia pendek, kita tidak boleh mengejeknya karena itu semuanya adalah dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan, seperti itu. Lalu yang kedua adalah tidak boleh yang tadi sedang adik-adik dengarkan ya, kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri adik-adik, tapi kita harus mengandalkan Tuhan Yesus, seperti itu. Jadi ada Tuhan Yesus yang lebih besar, yang lebih kuat ya kan. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa ya kan. Nah, seperti adik-adik ya kan, adik-adik kelas TK, mungkin saat ini adik-adik sedang belajar membaca ya kan, sedang belajar berhitung. Nah, percaya, berdoa kepada Tuhan atau sebut nama Tuhan ya kan. Nah, adik-adik berdoa kepada Tuhan, bilang, Tuhan, aku mohon berkati aku agar aku bisa membaca dengan lancar, agar aku bisa menulis yang rapi, aku bisa berhitung dengan baik, seperti itu ya kan. Nah, pasti Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita dan kita nanti pastinya akan bisa ya kan. Nah, anak Tuhan tidak ada yang tidak boleh langsung takut, langsung khawatir kayak gitu. Jadi bersama Tuhan kita pasti bisa. Lalu yang ketiga apa ya adik-adik? Nah, kita harus belajar sabar. Kita harus belajar tenang ya kan. Nah, kita tidak boleh langsung marah-marah ya kan. Kita tidak boleh langsung ngelawan sama orang tua atau marah-marah sama orang tua kayak gitu. Jadi tidak boleh marahin orang kayak gitu ya kan. Nah, apa aja tadi adik-adik? Ya, tadi tuh ada 1, 2, dan 3 yang tadi pesan dari firman Tuhan tersebut ya kan. Tidak boleh mencemooh, merendahkan atau mengejek sesama kita. Yang kedua itu tidak yang kedua itu adalah mengandalkan Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah kita harus belajar tenang, sabar ya kan, tidak boleh sering marah-marah dan tidak boleh juga melawan seperti itu. Tapi kita mau mendengarkan orang tua kita ya kan. Nah, itu aja adik-adik yang bisa kakak sampaikan. Semoga firman Tuhan pada minggu ini dapat bermanfaat dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas pimpinanmu pada ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami, bimbing kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami atas setiap kesalahan yang sudah kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nanti aktivitasnya itu adalah mewarnai. Nanti kakak akan kirimkan ya contoh gambarnya. Nah, nanti adik-adik bisa tolong sama orang tuanya atau kakak abangnya untuk bisa diprintkan dan diprintkan, lalu nanti adik-adik tinggal warnain dan kirim hasil warna adik-adik ya, hasil mewarnai adik-adik ya ke grup orang tua, ke grup WhatsApp orang tua. Oke? Bisa ya? Ya. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Nanti uang persembahannya boleh ditransfer ke rekening gereja atau boleh di-scan barcode ya. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan lagu mengenai Allah kita yang sangat dahsyat dan luar biasa, yaitu Allahku besar, kuat dan perkasa. Ayo Kak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan yang menyatakan bahwa Engkau adalah Allah kami yang hebat, besar, dan perkasa. Ajari kami di dalam kehidupan kami untuk boleh melakukan firman-Mu. Berkati kami seminggu ke depan agar selalu dalam lindungan Tuhan, sehingga kami minggu depan boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati kami, kedua orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami, juga guru sekolah minggu kami. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Putra-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus berkati.